Hai Sobat Kicau Mania, berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, Brother Channel. Konten kita kali ini saya akan bahas permasalahan burung murai batu kita yang betina. Kalau ekornya kecabut, apakah dia mau bertelur atau enggak? Ya, karena ini ada yang bertanya teman-temannya, burung murai batunya itu kecabut ekornya ya, padahal burung betinanya ini sudah membulatkan bahan sarangnya teman-temannya, tetapi kenapa dia tidak mau bertelur ya? Nah, apa penyebabnya teman-teman ya? Ini saya akan bahas secara detail buat kalian semua supaya teman-teman yang pemula itu paham ya, kenapa burung murai batu yang betina nggak mau nelur kalau ekor itu kecabut teman-teman ya. Nah, di depan saya ini ada burung murai batu saya yang betina teman-temannya. Ekornya ini kecabut teman-temannya karena waktu dia proses perkawinan dengan jantannya, mungkin jantannya ini sedikit kasar teman-temannya. Nah, sudah saya diamkan di dalam kandang ternak kurang lebih 2 minggu teman-temannya, dan sudah saya pantau memang bahan sarangnya ini sudah bulat sempurna teman-temannya, sudah memang waktunya betina ini bertelur. Tetapi karena proses perkawinannya kemarin jantan ini sedikit kasar, nah betina ini akhirnya ekornya ini kecabut teman-temannya. Bagaimana solusinya teman-teman kalau kita menghadapi betina model begini ya? Dicabut saja atau dibiarkan saja teman-temannya. Nah, ini saya akan jelaskan buat kalian semua secara detail ya. Yang pertama, kita harus benar-benar pastikan dulu ya, dalam artian begini teman-teman, harus kita coba dulu ya, harus coba dulu. Seperti saya kan harus coba dulu 2 minggu teman-temannya. Kalau memang dia tidak juga kunjung bertelur, ya segera saja dicabut teman-temannya, percuma saja ya. Karena begini, ekor burung murai batu, terutama yang ekor jagonya untuk betina, itu sebagai mahkota dia teman-temannya. Walaupun burung murai batu kita ini sudah mau bertelur teman-temannya, tetapi rasa ingin bertelurnya itu hilang teman-temannya. Nah, walaupun set telurnya itu sudah matang dan memang sudah terbentuk secara sempurna di dalam perutnya, tetapi biasanya betina seperti ini dia akan bertelur bukan di dalam gelodok, tetapi dia akan bertelur di luar gelodok teman-temannya ya. Bisa dibilang telurnya ini dibuang teman-temannya. Nah, ini memang seperti itu teman-temannya, karena betina seperti ini dalam kondisi yang stres teman-temannya. Nah, jadi solusinya ya, kalau sudah dibiarkan selama 2 minggu di dalam kandang ternak dan tidak mau bertelur juga, lebih baik dicabut saja teman-temannya. Kita rawat betina ini teman-temannya, jangan kita paksakan ya. Karena begini, kalau kita paksakan betina ini di dalam kandang ternak saja, nantinya betina ini bisa berlemak. Kalau dia sudah berlemak, ini nanti akan sulit sekali teman-temannya. Terutama teman-teman yang pemula ini harus pahami ya, kalau betinanya ekornya kecabut, sudah dilakukan pembiaran di dalam kandang ternak selama 2 minggu nggak juga kunjung bertelur, segera cabut saja ya. Karena kalau lemak sudah lengket yang namanya di sekitar ususnya, itu sangat sulit sekali teman-temannya. Nah, ini memang harus dioperasi teman-temannya. Karena kalau sudah yang namanya lemak di sekitar ususnya, itu sulit sekali hilangnya teman-temannya. Walaupun hilang, sifatnya itu hanya sementara saja. Nanti begitu masuk lagi di dalam kandang ternak, kembali lagi dia berlemak ya teman-temannya. Jadi jangan dipaksakan ya. Tapi memang ada beberapa burung murai batu kita ya, yang betina itu walaupun dia posisinya dia mabung atau mau proses mabung ya, ekornya mau dokor juga seperti itu teman-teman ya, dia tetap normal saja ya, ada ya. Tetapi presentasi itu kecil sekali teman-teman ya, sekitar 20% saja. Kebanyakan 80% betina burung murai batu itu nggak mau nelur kalau ekor jagonya itu kecabut ya, atau proses dia mabung teman-teman ya. Nah, itu perlu teman-teman pahami teman-temannya, harus kita cabut dari kandang ternak, jangan kita paksakan teman-teman ya. Nah, lebih jelasnya saya ambil saja betina ini teman-temannya. Saya akan tunjukkan buat kalian semua kondisi perutnya yang memang sudah benar-benar sudah terisi set telurnya, tetapi dia tidak mau bertelur ya. Nih, saya ambil dulu betina ini teman-teman. Bentar.
Oke teman-temannya, betinanya ini sudah saya ambil ya di dalam kandang ternak ya. Perhatikan teman-temannya nih ya, nih teman-temannya, nih ekornya ini ekornya, perutnya ini sudah benar-benar bentuknya ini selongsong teman-temannya, nih selongsong seperti ini ya. Selongsong tuh maksudnya perutnya ini sudah terisi ya, dengan set telurnya dan sudah rata dengan dada ini teman-teman, tandanya dia sudah mau bertelur ya. Apalagi fannya ini seperti ini, fannya sudah benar-benar membesar seperti ini, fannya benar-benar sudah membesar seperti ini teman-teman ya. Tetapi karena ekornya kecabut seperti ini ya sudah teman-temannya, nggak bisa teman-temannya, jangan dipaksakan. Nanti dia berlemak di sekitar sini atau sini teman-teman, sangat sulit sekali ya. Karena teman-teman tuh belum tentu juga ya bisa yang namanya melakukan operasi ya. Walaupun sudah saya buatkan videonya cara operasi lemak di bagian perut ya, tetapi kan teman-teman banyak kan nggak berani. Nah ini lebih baik seperti ini saja ya, kita cabut saja teman-temannya. Apalagi misalkan burung kita ini memang dalam kondisi posisi dia mau proses mabung ya, seperti ini teman-temannya. Bulunya nih memang sudah tua dan memang masih bisa sebenarnya teman-temannya, tetapi karena yang namanya proses perkawinan burung jantan ini memang sedikit kasar teman-temannya. Ditambah betina saya ini emang bulunya ini udah tua teman-temannya, jadi gampang lepas waktu dikejar jantannya ya. Jantan bukan maksud menyiksa teman-temannya, jantan maksudnya itu dia mau mengawini betinanya ya. Karena ritual perkawinan jantan dengan betina, jantannya itu pasti akan bersifat kasar dengan betinanya, tetapi hanya sekedar dia kasar itu mengawini betinanya saja, bukan maksud dia untuk menyiksa betinanya teman-temannya. Jadi kalau teman-teman mendapati kasus seperti ini ya sudah, lebih baik ya dicabut saja teman-temannya, percuma, jangan dipaksakan ya. Kalau dipaksakan nanti dia berlemak teman-temannya. Jadi ini teman-teman perlu pahami. Bagaimana kalau misalkan burung betinanya itu pastol ya, pastol dengan jantan pastol juga, kita lepaskan di dalam kandang ternak ya, sudah membulatkan bahan sarangnya ya, dan juga waktu kita pantau jantan ini mengejar betinanya dan ternyata ekornya itu lepas juga ya. Nah itu dicoba dulu ya, dicoba dulu teman-temannya. Jadi teman-teman bisa tahu karakter burungnya ya, mau tetap bisa bertelur atau enggak kalau ekornya itu kecabut ya. Jadi memang intinya tuh semuanya itu harus dicoba teman-temannya. Kalau sudah dicoba kita bisa jadi patokan. Misalkan di kandang ternak kita burung murai batu yang betina di kandang 6 ini kalau ekornya kecabut nggak bisa. Kandang yang lainnya seperti itu juga ya. Nah burung murai batu saya ini teman-teman, ada 6 kandang saya ini semuanya nggak bisa teman-temannya, semuanya nggak bisa kalau ekornya ini kecabut ya. Makanya itu bisa saya bilang seperti ini teman-temannya. Tetapi semuanya kembali lagi ke karakter burung itu sendiri ya. Intinya teman-teman harus berani mencoba ya, tetapi batasi dalam jangka waktu cukup 2 minggu saja. Lebih dari 2 minggu lebih baik dicabut. Kita rawat lagi burung murai batu kita supaya ekornya ini cepat tumbuh. Nah bagaimana pola pakannya supaya ekornya ini cepat tumbuh ya untuk burung murai batu yang ekornya ini kecabut ya. Yang pertama teman-teman itu misalkan burung murai batu kita yang betina ekornya kecabut, harus benar-benar pastikan di bagian ekor pangkal ini ya, jangan sampai ada darah yang menutupi lubang pori-porinya. Nantinya betina kita ekornya itu nggak bisa tumbuh teman-temannya. Harus kita bersihkan dulu menggunakan air hangat. Misalkan baru terpantau burung murai batu kita betina ini lepas ekornya ya, segera kita bersihkan dulu menggunakan air hangat supaya tidak ada penyumbatan darah yang menutupi lubang pori-porinya. Nah pola pakannya apa saja ya? Pola pakannya teman-temannya kalau untuk di dalam kandang ternak tetap pola pakan settingan yang biasa teman-teman gunakan ya. Kalau saya kan hanya menggunakan pakan racikan untuk jangkrik dan juga ulat Hongkong ya, seperti konsentrat petelur ayam dan juga pelet ikan merek PSC ya. Nah teman-teman kalau memang dicabut betinanya
Pola pakan yang biasa saya gunakan untuk burung murai batu supaya ekornya ini cepat tumbuh, itu saya gunakan itu cacing, kerutu dan juga jangkrik. Ya, itu saja. Ditambah paling enggak itu minyak ikan seminggu itu 3 kali. Cukup itu saja teman-teman ya. Nggak usah kita berikan macam-macam lagi. Ya, yang penting burung murai batu kita yang ekornya ini kecabut harus kita kerudung full. Ya, kerudung full. Waktu kita buka kerudungnya itu hanya memberikan makan saja dan juga kita membersihkan kotorannya ya. Setelah kita bersihkan kotorannya dan juga makanan kita isi, kita kerudung kembali supaya ekor ini cepat tumbuh teman-temannya. Nah, biasanya kalau terapi yang biasa saya gunakan itu dengan pola-pola pakan seperti itu 1 bulan itu bisa tumbuh kembali teman-temannya. Jadi prosesnya itu enggak harus misalkan bulunya ini masih bagus semua teman-temannya, bukan masuk proses mabung, nggak mesti dia mau mabung lagi baru tumbuh, enggak teman-temannya. Jadi dia langsung tumbuh kembali ya, jadi nggak usah khawatir teman-temannya. Paling lama sekitar 1 bulan teman-temannya dari ekornya tuh awal dia kecabut ya. Oke teman-temannya, mungkin edukasi ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya, karena ini memang banyak yang mengalami betina-betinanya tuh ekornya kecabut ya. Semoga bisa memberikan manfaat buat kalian semua, khususnya peternak burung murai batu seluruh Nusantara. Salam kicau mania.